Pesawat terbang terbesar Cina terciduk mendarat di Laut Natuna Utara, Amerika. Ini pertama kalinya. Baru-baru ini, Cina dilaporkan mendaratkan pesawat perang terbesar Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara. Pendaratan pesawat perang Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara lepas landas di sebuah pulau buatan bernama Fiery Cross Reef. Pesawat perang Cina terciduk mendarat di wilayah Laut Natuna Utara berkat produk Maxar Technologies, sebuah perusahaan teknologi luar angkasa di Amerika Serikat. Ken Joyce, selaku Direktur Manajemen Produk di Maxar Technologies, kemudian mengunggah sebuah pernyataan di akun LinkedIn terkait hal ini. Dalam pernyataannya, Joyce membeberkan teknologi apa yang mampu mengendus pendaratan pesawat Cina itu di Laut Natuna Utara. Sebagaimana diberitakan Semarangku.com. Selain itu, Joyce menyebut pesawat Y-20 baru pertama kali mendarat di Laut Natuna Utara. Transportasi Y-20 diamati di Fiery Cross Reef, terdeteksi oleh Deep Core AI atau ML. Begitulah kata Ken Joyce. Dilansir South China Morning Post, menurut sumber dari Cina, pendaratan pesawat terbesar Cina Y-20 Laut Natuna itu bertujuan untuk menguji kemampuan. Diketahui pesawat perang terbesar Cina Y-20 dibuat di perusahaan industri pesawat Xi'an. Y-20 merupakan pesawat militer terbesar milik Cina. Menurut Song Zhongping, mantan instruktur militer Cina atau PLS, Y-20 mampu meningkatkan respon Cina di Laut Natuna Utara. Sebuah pesawat perang terbesar Cina Y-20 dikabarkan mendarat di sebuah pulau buatan bernama Fiery Cross Reef di Laut Natuna Utara baru-baru ini. Diketahui pendaratan pesawat perang terbesar Cina Y-20 di Laut Natuna dilakukan di periode ini. Pendaratan pesawat terbang terbesar Cina ini diberitakan Semarangku.com. Dilansir dari South China Morning Post, menurut sumber dari Cina, pendaratan ini bertujuan untuk menguji kemampuan. Dunia tak akan membiarkan Tiongkok berlagak seperti raja di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat dengan tegas menolak klaim Tiongkok atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim ini dinilai tidak berdasar dan menjadi sumber konflik antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kami memperjelas, klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan benar-benar melanggar hukum. Begitulah kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Amerika telah lama menentang klaim teritorial Tiongkok yang luas di Laut Cina Selatan dengan mengirimkan kapal perang secara teratur melalui jalur laut strategis tersebut. Namun komentar Pompeo itu mencerminkan nada yang lebih keras. Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan Washington sepenuhnya tidak dapat dibenarkan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok makin tegang selama 6 bulan terakhir atas penanganan Beijing terhadap pandemi COVID-19, cengkramannya yang semakin ketat terhadap Hong Kong dan penumpasannya terhadap komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Beijing secara rutin menjabarkan ruang lingkup klaimnya dengan mengacu pada apa yang disebut 9 garis putus-putus, yang meliputi sekitar 9/10 dari Laut Cina Selatan, seluas 3,5 juta kilometer persegi di peta Tiongkok. Ini pada dasarnya adalah pertama kalinya kami menyebutnya tidak sah, kata Chris Jensen, seorang analis dari Pusat Studi Strategis dan Internasional. Cina menegaskan tidak akan mundur dari klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa beberapa negara. Penegasan itu disampaikan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan melindungi kawasan internasional di kawasan tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, mengatakan Amerika Serikat akan memastikan perlindungan atas kepentingannya di sana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan negaranya memiliki hak kedaulatan yang tidak dibantah atas pulau-pulau dan di Laut Cina Selatan dan perairan di sekitarnya. Posisi Cina atas masalah Laut Cina Selatan adalah jelas dan konsisten. Tindakan kami di Laut Cina Selatan adalah masuk akal dan adil. Ia menambahkan bahwa posisi mereka itu tidak terpengaruhi oleh negara lain. Terlepas dari perubahan yang terjadi di negara-negara lain yang mereka katakan atau yang mereka ingin lakukan, keputusan Cina untuk melindungi kedaulatan dan hak di Laut Cina Selatan tidak akan berubah. Sejumlah negara bersengketa atas hak kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan selama beberapa abad,
Namun ketegangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei mengklaim kepemilikan di kawasan tersebut. Namun, China melangkah lebih maju dengan membangun pulau-pulau buatan serta menggelar patroli laut. Amerika Serikat mengatakan tidak berpihak dalam sengketa teritorial itu, namun menggerakkan kapal dan pesawat militer ke dekat kawasan tersebut dengan berpegangan pada yang mereka sebut kebebasan navigasi untuk menjamin akses kepada jalur perkapalan dan penerbangan. Pemerintah China menuduh pihak lain melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan. Ada kekhawatiran bahwa kawasan sengketa itu bisa menjadi titik yang bisa memicu konflik yang jelas akan berdampak serius secara global. Sebelumnya, Rex Tillerson dalam dengar pendapat di Kongres tentang penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri mengatakan Washington sebaiknya melarang China memasuki pulau-pulau buatan yang dibangun China di Laut Cina Selatan. Pemerintah Beijing menyatakan kepemilikan atas hampir semua pulau di Laut Cina Selatan, walau beberapa juga diklaim oleh negara-negara Asia lainnya, termasuk Vietnam, Malaysia, maupun Filipina. Selain membangun pulau buatan dan landasan pacu, China juga melakukan patroli laut secara teratur di sana. Bulan Juli 2016, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, menolak kepemilikan China atas kawasan sengketa itu yang diduga digugat oleh Filipina, namun Beijing menepis keputusan tersebut. Angkatan laut dari berbagai negara telah berkumpul di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Sejumlah kesepakatan diplomatik telah dicapai untuk memastikan China tidak menguasai Laut Cina Selatan melalui kekuatan militer atau dengan intimidasi. Begitulah kata mantan Komandan Pasukan Amerika Serikat di Indo-Pasifik, Harry Harris. Mulai 1 September, media pemerintah China melaporkan penjaga pantai di negaranya sudah diberi kewenangan untuk menuntut kapal asing melaporkan isi kargonya saat melewati Laut Cina Selatan yang mereka klaim. Harian Global Times melaporkan Angkatan Laut atau penjaga pantai China kini berwenang untuk menghalau atau menolak masuknya kapal jika ditemukan akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional China. Langkah ini tampaknya tidak berbahaya karena untuk kepentingan keamanan. Tapi hal ini ditafsirkan sebagai ancaman terhadap pelayaran bebas di kawasan yang menurut PBB merupakan perairan internasional. Seperti halnya China yang melakukan tekanan ekonomi ke Australia, di laut lepas sebuah kapal China dapat menargetkan kapal negara tertentu sebagai sinyal bagi yang lain. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana kepada CNN menyatakan perhatian dengan aturan baru itu karena dapat menyebabkan salah perhitungan di lapangan. Mantan Wakil Kepala Organisasi Intelijen Pertahanan Australia Michael Sobridge menyebut aturan baru itu sebagai intimidasi dan paksaan berlebihan dari China. Masalah sebenarnya yaitu komandan kapal dan pesawat China di lapangan bisa berpikir bahwa mereka hanya melakukan apa yang diinginkan Xi Jinping dengan menciptakan konfrontasi dan eskalasi. Begitulah kata Sobridge.